telah selesai. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu. Nah, silakan duduk, ibu absen dulu. Sudah rapi tempat duduknya anak-anak ibu? Nah, dengarkan ya, ibu mau ambil absen dulu. Abel Bu. hadir. Desmita Hadir, Bu. Valia Hadir, Bu. Feby Hadir, Bu. Wadili Hadir, Bu. Fatimah Hadir, Bu. Irfan Hadir, Bu. Ya Alwi Hadir, Bu. Ibra Hadir, Bu. Suci. Hadir, Bu. Berarti cuma Veronica nggak datang? Ya, Bu. Baik. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kita ice breaking dulu. Silakan anak-anak ibu berdiri dulu sayang. Masih ingat kan ice breaking kita? Oke. Biar tidak loyo sore ini. Nah, silakan. Ketuanya mulai. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Bisa. SMK Hebat. Oke. Oke. Sebelum ibu mulai pelajarannya, ibu pancing dulu kalian ke pembelajaran sebelumnya. Masih ingat tentang presensi? Masih? Siapa anak ibu yang ingat tentang presensi? Siapa? Coba di tangan. Saya, Bu. Oh, silakan. Kawan ini. Menurut saya, presensi merupakan penilaian terhadap sebuah karya yang berisi kekurangan dan kelebihan untuk menjadikan sebuah pertimbangan bagi seseorang sebelum memiliki karya orang lain. Ya, tepuk tangan untuk artinya tentang pembelajaran presensi. Nah, sekarang ibu tanya lagi, apa manfaat presensi di kehidupan kita sehari-hari? Apa manfaatnya? Siapa angkat tangan? Ya, silakan Valia. Apa Valia? Bagi saya, dalam kehidupan sehari-hari, presensi bermanfaat sebagai suatu acuan atau pertimbangan untuk memilih buku apa yang tepat untuk saya baca. Ya, tepuk tangan untuk Valia. Baik, anak-anak ibu, masih adakah yang masih ingat tentang presensi pembelajaran sebelumnya? Apa? Ketika SMP dulu? Unsur resensi, sistematika resensi. Siapa yang masih ingat? Tunjuk tangan. Ya, ketua kita silakan Alwi. Menurut saya, sistematika itu bentuk susunan atau urutan bagian-bagian dalam resensi. Sedangkan unsur resensi adalah inti pokok yang ada di dalam resensi seperti judul, identitas buku, pendahuluan resensi, isi resensi, kelebihan dan kekurangan resensi, penutup resensi. Ya, tepuk tangan untuk ketua kita Alwi. Berarti anak-anak ibu sudah mengenal apa itu pengertian resensi, manfaat resensi, dan unsur-unsur resensi. Baik, kita masuk ke awal pembelajaran kita. Perhatikan layar ibu. Materi kita hari ini itu tentang membandingkan teks resensi untuk menemukan persamaan resensi. Nah, tadinya bisa dilihat kan di layarnya? Tadinya membandingkan yang ketiga ini. Apa judulnya? Karya Asma Nadia. Ada berapa identitas bukunya? Ada 3. Nah, ada apa saja? Judul, Tulis, menulis. sudah diamati? Sudah. Ada berapa paragraf? Ada 2 paragraf. Lalu resensi yang kedua lagi. Apa judulnya? Ada berapa identitas bukunya sayang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, apa itu pendahuluan resensi dalam unsur apa? Coba baca. Suci. Silakan baca Suci. Posisi landasan berpikir presensi pendahuluan biasanya menemukan tema atau deskripsi buku secara singkat. Contoh pendahuluan, penulis memilih buku ini karena sangat digemari oleh anak muda, terutama penggemar alat musik gitar. Setelah itu buku tersebut mengungkapkan cara memilih sebuah Resensi. Sebuah Nah, resensi. tepuk tangan untuk Suci. Nah,
kita lanjut. Ada isi resensi. Nah, siapa yang mau baca? Siapa? Coba tunjuk tangan. Ya, silakan Deswita. Baca Deswita. Isi resensi meliputi sinopsis buku, keunggulan buku, dan kelemahan buku. Contoh isi resensi: gitar adalah alat musik yang menghasilkan melodi indah dengan cara memetik senarnya. Nah, sekarang ibu akan membagi kelompok anak-anak ibu. Nah, masih ingat kelompoknya kemana tadi? Bagi lagi? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Baik. Silakan duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 isinya ada rupanya Deswita, Fatima, dan Irfan. Kelompok 2 isinya Wahili, Falia, Ibra. Kelompok 3 isinya Alwi, Febri, Suci. Ya. Sekarang ibu bagikan lembar kerja kalian beserta bahan ajarnya. Nah, sebelum ibu bagikan bahan ajar ini, mohon anak ibu membaca petunjuk cara mengerjakan tugas secara berkelompok. Nah, sekarang bagikan ya nak. Ya, baca dalam APD-nya masing-masing anak-anak ibu. Nah, tolong dibuka halaman 1 kegiatannya. Tolong dipahami sambil kalian bekerja sama mencari tentang apa itu resensi. Ibu akan mengamati kinerja kelompok kalian melalui buku penilaian Bu. Sudah siap anak ibu? Siap bekerja sama kan? Ya. Ibu pantau dulu. Jika ada yang tidak paham, silahkan kalian tanyakan ke ibu. Silakan bekerja. Tolong ya anak-anak ibu menulisnya dengan rapi, benar, dan tidak ada coretan. Usahakan. Bisa kan? Bisa. Masih semangat? Kami sudah selesai, Bu. Sudah selesai? Ya. Dulu ya anak-anak ibu. Ibu. Silakan duduknya yang rapi lagi bagi yang sudah siap. Bersiap-siap untuk tampil ke depan. Ibu. Boleh rapikan kursinya lagi. Kami siap, Bu. Silakan. Berdasarkan hasil diskusi kami dalam membandingkan teks resensi yang berjudul Agar Gampang Menulis Mengarang Bisa Gampang untuk teks 1 dan Istanbul, Kenangan Sebuah Kota untuk teks 2, dapat kami simpulkan yaitu judul, penulis, penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman. 2. Ada bagian pendahuluan seperti kalimat pembuka, isi resensi, keunggulan dan kekurangan buku, serta kalimat penutup, sehingga dapat disimpulkan kedua teks 1 dan teks 2 memiliki persamaan dari segi kelengkapan unsur resensi. 3. Perbedaan kedua teks yaitu teks 1 agar gampang menulis tidak Baiklah, kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Judulnya Istanbul, Kenangan Sebuah Kota. Penulisnya Orhan Pamuk. Penerjemah Rahmani Astuti. Penerbit Serambi. Tahun terbit 2015. Tebal buku 561. Istanbul atau dulunya dikenal dengan nama
Bizantium merupakan kota yang paling penting dalam sejarah. Kota ini menjadi ibu kota dari 4 kekaisaran, yaitu Kekaisaran Romawi, Kekaisaran Rom, dan terakhir Kekaisaran Utsmania. Nah, dari Ibu dapat Ibu simpulkan kalau resensi itu ada yang harus kita perhatikan. Yang pertama ada unsurnya, ada sistematikanya. Nah, apa? Masih ingat tadi? Ulang lagi, apa unsur-unsur resensi? Masih ingat? Judul. Ya, judul. Apa lagi? Identitas buku. Apa lagi? Pendahuluan. Isi. Apa lagi? Pendahuluan. Penutup. Nah, jika kalian mau menemukan persamaan dan perbedaan isi resensi, yang kalian perhatikan itu unsurnya ada bagian identitas buku, ada pendahuluan, ada isi, ada penutup. Nah, di bagian identitas buku itu jangan lupa ada judulnya, penulis, penerbit, pengarang, dan tebal buku. Itu. Kemudian di bagian pendahuluan itu kalian tuliskan salam pembukanya, kalimat ringkasan resensinya, itu di bagian pendahuluan. Kemudian di paragraf kedua kalian tuliskan isi resensi. Isinya yaitu kelebihan buku, kekurangan buku, dan juga kalian tambahkan apakah buku tersebut cocok di kalangan remaja, bagian kalangan orang tua, kalangan anak-anak, atau di bagian kalangan kesehatan. Itu cara kita menuliskan resensi. Kemudian bagian penutup. Bagian penutup itu berisi simpulan. Selain kesimpulan, kita juga berisi tanggapan atau komentar dari penulis resensi. Paham? Paham. Bisa? Nah, sekarang kita lanjut lagi. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan terhadap pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan. Siapa ada lagi yang menambahkan? Feby bisa menambahkan kesimpulannya sendiri? Tidak? Ada yang menambahkan? Tidak, Bu. Tidak? Baik, Ibu cukupkan sampai di sini. Kita besok lanjut ke pertemuan 2-nya hari Selasa. Materinya juga tentang resensi, yaitu menemukan unsur resensi. Jadi silakan dulu dulu kita berdoa untuk selanjutnya. Siap, gerak. Bersyukur mulai.